Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, minggu lalu udah si Mega yang mimpin doa. Jadi sekarang ketua kelas yaitu Rivaldo. Tolong Rivaldo pimpin doa di depan biar kita berdoa bersama. Iya, terima kasih ya Rivaldo. Oke, sebelumnya Ibu absensi dulu ya, biar Ibu tahu siapa yang nggak hadir hari ini. Gracia Purba, Ia Prinasa Simenjunta, Emilia Simbiring, Rivaldo Sinukaban, Marija Sihite, Mega Manurung. Iya, bagus semua hadir ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Puji Tuhan ya, kita sehat semua ya. Semoga kita tetap dalam lindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, di pelajaran Ibu ini kita bisa kok belajar dengan santai, tetapi tetap disiplin. Bukan berarti karena Ibu bilang santai, anak-anak Ibu apa? Ada yang mau tidur, ada yang nggak mencatat, ada yang ribut di belakang. Maksud Ibu itu dengan santai itu kita nggak perlu cepat-cepat, cukup pelan-pelan. Yang penting nanti anak-anak Ibu bisa paham, ya. Jadi materi hari ini Ibu bawakan tentang tes deskripsi. Sebelum Ibu masuk menjelaskan, Ibu mau tanya dulu, di antara anak-anak Ibu ini siapa yang pernah ke tempat wisata? Ayo. Iya semua. Iya memang dari wajah kalian suka jalan-jalan soalnya. Mega kemana Mega? Riza? Rivaldo? Emilia? Tia? Grace? Oke. Semua pernah ke tempat wisata ya. Kira-kira ada nggak kalian punya teman nggak yang belum pernah ke tempat yang kalian kunjungi tersebut? Kira-kira mereka inisiatif nggak nanya tentang tempat tersebut sama kalian? Iya. Terus setelah dia nanya, kalian menjelaskan dengan baik nggak? Sedikit. Oke, karena udah pernah ya. Jadi sebelum ini untuk mengaitkan ke materi kita hari ini ya. Jadi anak-anak sebelum juga Ibu menjelaskan manfaat kita untuk belajar tes deskripsi ini untuk melatih anak-anak semua. Baik itu melatih observasinya, kemampuan untuk berkomunikasi, dan mengasah kreativitas anak dalam menggambarkan objek yang akan dideskripsikan melalui panca indera. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu anak-anak yang ada di sini semua itu dianjurkan atau diharapkan untuk bisa memahami apa itu pengertian dari tes deskripsi, ciri-cirinya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, tujuannya, serta anak-anak Ibu harus mampu membuat contoh tes deskripsi baik itu berdasarkan lisan maupun tulisan. Nah, anak-anak Ibu yang di sini siapa yang pernah itu dengar tes deskripsi? Oh, belum ada ya. Jangankan mendengarkan, apalagi nanti Ibu tanya yang paham, pasti belum ada ya kan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu tes deskripsi. Jadi, anak-anak, tes deskripsi itu teks yang berisikan gambaran atau penjelasan tentang suatu objek, baik itu tempat, orang, atau suasana secara jelas dan rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah bisa melihat, mendengarkan, atau merasakannya sendiri. Nah, maksudnya di sini itu kan udah Ibu kaitkan tadi tempat wisata yang pernah kalian kunjungi kan, dan ada teman kalian yang inisiatif bertanya tentang wisata tersebut dan kalian pun menceritakan. Nah, sehingga kalau kalian menjelaskan tempat tersebut dengan jelas kepada teman kalian tersebut, maka dia pun belum pernah ke tempat tersebut seolah-olah dia bisa membayangkan bagaimana suasana tempat tersebut. Betul tidak? Betul. Nah, di sini juga tercantum ciri-ciri
dari tes deskripsi, yaitu satu, menggambarkan objek secara rinci dan jelas. Nah, tes deskripsi menjelaskan objek secara detail agar pembaca dapat memahami dari bentuknya, cirinya, dan keadaan objek tersebut. Yang kedua itu, membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung, di mana penulis membuat pembacaan dapat membayangkan objek sehingga terasa seperti melihat atau merasakan secara langsung. Yang ketiga itu, menggunakan kata-kata yang bersifat menggambarkan. Tes deskripsi itu menggunakan kata-kata yang melukiskan keadaan objek, serta kata sifat dan kata yang menunjukkan ciri tertentu. Yang keempat, membiasakan menjelaskan tempat, orang, benda, atau suasana. Nah, objek dalam teks deskripsi umumnya berupa tempat, orang, benda, atau suasana yang dapat diamati oleh panca indera. Nah, tercantum juga kaidah kebahasaan. Ada dua, yaitu menggunakan kata sifat seperti indah, bersih, dan besar. Kata sifat ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang sifat atau keadaan suatu objek. Tujuannya itu agar pembaca bisa membayangkan objek tersebut dengan jelas. Dengarkan dulu Ibu ya, Rivaldo ya. Jangan dulu lasak ya. Contohnya itu pantai yang indah, rumah besar, serta ruangan yang bersih. Mega, kira-kira kata sifat di situ yang mana ya? Di antara pantai yang indah, rumah besar, dan ruangan bersih. Terus? Iya, bagus. Yang kedua itu menggunakan kata khusus atau detail, di mana kata khusus membuat deskripsi menjadi lebih rinci dan tidak umum. Dengan kata detail, pembaca bisa membayangkan objek secara lebih spesifik. Contohnya, bukan hanya burung, tetapi burung merak dengan bulu berwarna kebiruan. Kan kalau kita bilang burung kan pasti orang nanya, burung apa sih? Gitu kan. Nah, jadi kita harus jelaskan di situ. Oh, ini burung merak. Nah, bulunya berwarna kebiruan. Kita harus jelaskan dengan jelas biar orang nggak salah paham. Kan banyak burung, jenis burungnya kan. Udah Rivaldo ya, nggak usah ke inti-intinya ya. Oke, selanjutnya ketiga, menggunakan kalimat yang menggambarkan keadaan. Udah ya Rivaldo, udah ya anak-anak ya. Nanti dilanjutkan lagi ya, selesai materi ini ya. Kalimat deskripsi menjelaskan kondisi, suasana, atau keadaan suatu objek secara jelas. Biasanya ini berisikan gambaran situasi yang sedang terjadi. Contohnya itu, udara di pegunungan itu terasa sejuk dan menyegarkan. Ya memang iya kan, di pegunungan itu memang dingin, menyegarkan. Beda, iya kata ini kan pernah kasih bayar si Grace. Jadi memang dia udah dirasakannya udara di pegunungan. Yang keempat itu menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman. Nah, di dalam ini tes deskripsi melibatkan panca indera agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau mencium apa yang kita dideskripsikan. Dari penglihatan, langit itu biru. Pendengaran, suara ombak yang bergemur. Bergemuruh. Ya maaf ya anak yang nggak nampak soalnya ya. Penciuman, aroma bunganya yang harum. Ya Grace ya. Oke, masuk ke struktur tes deskripsi. Strukturnya ini ada 3. Baca dulu Angrija Sihite yang pertama. Identifikasi itu pengenalan objek, bagian yang berisi pengenalan atau gambaran umum tentang objek yang akan dijelaskan. Lanjut Rivaldo yang kedua. Deskripsi bagian adalah bagian yang menjelaskan objek secara rinci, seperti bentuk, warna, ukuran, suasana, atau bagaimana bagian dari objek tersebut. Lanjut Amelia. Ketiga, kesimpulan atau kesan. Bagian ini berisi kesan atau kesimpulan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Oke.
dari struktur ini kan udah dijelaskan itu di mana identifikasi itu bagian awal. Bagian awal kita untuk mengenalkan suatu objek. Yang kedua itu intinya. Bagian deskripsi bagian itu inti dari objek yang kita deskripsikan tersebut. Nah, yang ketiga itu kesimpulan. Apa kesimpulan dari identifikasi dan deskripsi bagian tersebut? Nah, ada juga tujuan dari tes deskripsi. Tujuannya, baca dulu ya, selanjutnya. Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara jelas dan rinci sehingga membaca dapat membayangkan bahkan seolah-olah merasakan langsung apa yang dideskripsikan, baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun pendengaran, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Iya, tujuan dari tes deskripsi ini kita bukan cuma hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi kita juga bisa merasakan bagaimana bentuk objek yang kita deskripsikan tersebut. Ya, anak-anak ya. Rivaldo, dengarkan ibu ya. Jangan melamun, nak, nanti kesurupan ya. Oke, udah Rivaldo. Lagi bayangin apa sih Rivaldo? Udah ada cewekmu ya Rivaldo? Jangan pacaran dulu ya, sekolah dulu yang bagus. Siap, Bu. Contoh, baca dulu Mega menurung. Contoh perpustakaan sekolah yang nyaman dan rapi. Perpustakaan sekolah sangat bersih dan rapi. Ruangan tersebut dipenuhi rak buku yang tersusun teratur berdasarkan jenisnya. Buku-buku di sana sangat beragam, mulai dari novel, ensiklopedia, hingga buku pelajaran. Suasana di dalam perpustakaan terasa tenang, hanya terdengar suara halus menyerupi yang berbalik. Aroma khas buku membuat suasana semakin nyaman untuk membaca. Cahaya yang masuk dari jendela besar membuat ruangan terlihat terang dan sejuk. Ya. Nah, dari contoh ini kan menggambarkan suatu perpustakaan sekolah di mana perpustakaannya itu rapi. Jadi ruangannya itu pun sejuk, sunyi. Jadi kita pun bisa konsen membaca. Siapa di sini yang pernah ke perpustakaan? Baca apa aja di situ, nak? Novel. Oh, Rivaldo? Cerpen, iya. Ini pembagian dari contoh yang tadi, yang barusan dibaca oleh si Mega ya. Identifikasi itu yang bagian awal dari contoh yang tadi itu perpustakaan sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua itu deskripsi bagian intinya, di mana rak bukunya tersusun rapi, beragam jenis buku, suasananya tenang, aroma khasnya buku, pencahayaan terang dari jendela. Dan yang ketiga itu kesimpulannya, perpustakaan tersebut memberikan kesan nyaman, tenang, dan cocok untuk belajar atau membaca. Sampai di sini, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Dan dari hal apa yang belum anak-anak pahami, silahkan ditanyakan. Kenapa, Angriza? Ada yang mau ditanyakan? Jangan berbisik-bisik, Grace. Sama ibu lah tanya, jangan sama si Tia. Ya. Oke, memang anak pintar, makanya nggak ada yang mau bertanya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi di sini ibu kasih tugas ya. Jadi ibu bagilah per kelompok karena ada 6 orang kita di sini, jadi 3 kelompok, ya. Iya ya. Si Grace sama si Mega, silakan.
si Tia sama si Angrija, si Rivaldo sama Emilia. Silahkan duduk berdasarkan kursi temannya. Ini perintah dari ibu loh. Kenapa Rivaldo Mbak Sudi dengan teman kelompokmu? Ya mana tahu kan, kita kan nggak tahu. Ibu juga pernah mengalami kok kayak gitu. Pas dibagi kelompok, aku nggak sudi sih kawan sama ini satu kelompok. Tidak boleh seperti itu. Ya itu ibu lah dulu, kan ibu juga punya teman loh. Ya. Oh sekarang iya sama-sama jadi guru, tapi beda sekolah. Ya. Oke. Jadi di sini anak-anak tugasnya itu, Rivaldo tunggu dulu ya, ibu dulu. Anak, sampai berjumpa minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya ya, kelompok 1, kelompok 2.